Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengampu untuk mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya Amalia Yasmin Hairunisa dengan nomor NPM 24064680002 akan menyampaikan presentasi dari hasil kerja tugas satu saya yang berjudul Pengaruh Pengadaan Eksklusif Busway pada Jalur Angkutan Feeder dalam Peningkatan Penggunaan Transportasi Umum. Table of content dari materi saya adalah latar belakang, identifikasi masalah, referensi penelitian sebelumnya, need statement, research question, tujuan penelitian, dan penutup. Untuk latar belakang sendiri yaitu kemacetan lalu lintas yang terjadi di perkotaan merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu kota yang memiliki masalah kemacetan di lalu lintas adalah Kota Depok. Kontribusi kemacetan terbesar disebabkan karena peningkatan jumlah kendaraan pribadi yang tidak terakomodir dengan infrastruktur jalan yang kurang memadai serta sistem transportasi umum yang kurang optimal. Kondisi tercampurnya transportasi umum dengan kendaraan pribadi menyebabkan tidak efektifnya waktu tempuh serta rendahnya kelancaran perjalanan bagi pengguna transportasi umum. Sebagai upaya penyelesaian kemacetan di Kota Depok, pemerintah Kota Depok bekerjasama dengan Dinas Perhubungan membuat satu terobosan dengan sistem integrasi antar moda yang dibantu dengan kendaraan feeder berupa bus. Pada tanggal 13 Juli 2024 telah diluncurkannya angkutan feeder bus berupa satu koridor, yaitu koridor stasiun LRT Harjamukti menuju stasiun Depok, Terminal Depok. Seiring dengan pelaksanaan rute percobaan tersebut, antusiasme masyarakat Kota Depok terhadap angkutan feeder tergantung tinggi. Dibuktikannya dengan data awal yang di saat dirilis, yaitu 54.000 penumpang, dan pada bulan Desember melonjak tinggi sampai mencapai 175.000 penumpang. Ini dikutip berdasarkan data dari debhub.go.id. Berdasarkan minat masyarakat terhadap transportasi umum di Kota Depok, namun kendala yang masih ada adalah time headway yang dibuat masih mencapai 15 sampai dengan 17 menit, sedangkan awal di masa perencanaan yaitu menurut PLT Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, awalnya dibuat per 10 menit, namun di realisasinya masih menjadi 15 sampai dengan 17 menit. Untuk kendala tersebut menjadi hal yang perlu diteliti mengenai pentingnya cost benefit dari pengadaan jalur khusus untuk kendaraan feeder sebagai solusi menurunkan kemacetan akibat kendaraan pribadi, kemudian mempercepat waktu tempuh kendaraan umum, serta mengurangi tingkat emisi yang diakibatkan kendaraan pribadi. Berikut adalah gambar untuk rute bus Transkita Depok untuk koridor 1. Selanjutnya, untuk identifikasi masalah, tercampurnya ruas jalan atau mixed traffic antara kendaraan pribadi dan transportasi umum berupa feeder bus menyebabkan tingginya travel time dan lamanya time headway. Diperlukannya suatu penelitian untuk meninjau efektivitas pengadaan jalur khusus dari segi biaya manfaat. Kemudian tingginya emisi kendaraan akibat kendaraan pribadi. Untuk referensi penelitian sebelumnya, saya menemukan penelitian yang ditemukan oleh J.L. Olero V. mengenai a micro simulation model of an exclusive bus lane, the case of ADSA busway. Penelitian ini meneliti tentang efektivitas pembuatan jalur khusus yang tidak direncanakan sebelumnya, yang mengakibatkan membuat dwell time dan jadwal keberangkatan bus yang tidak tepat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah aplikasi crowdsourcing seluler Safe Travel PH. Mengumpulkan dan menganalisis data real time tentang kedatangan bus di halte transit, data boarding dan down, serta parameter operasional transportasi umum. Kemudian analisis skenario yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja jaringan. Untuk outputnya yaitu berupa travel time dan schedule yang jelas, menghasilkan emisi kendaraan yang lebih rendah. Selanjutnya, need statement dari penelitian saya adalah
Diperlukannya suatu analisis untuk melihat cost benefit dari pengadaan eksklusif busway yang bertujuan untuk memperlancar fungsi dari kendaraan umum yang diadakan di Kota Depok. Selanjutnya untuk research question, yang pertama adalah mencari bagaimana pengaruh eksklusif busway terhadap time travel angkutan feeder serta time headway yang dibutuhkan oleh penumpang. Yang kedua yaitu faktor apa saja yang menjadi benefit cost dengan pengadaan eksklusif busway. Selanjutnya untuk tujuan penelitian saya yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi pengaruh eksklusif busway terhadap travel time bagi pengguna transportasi umum berupa feeder bus. Selanjutnya untuk mengidentifikasi pengaruh time headway terhadap minat masyarakat dalam pemilihan feeder bus sebagai opsi utama dalam proses transfer integrasi moda. Selanjutnya untuk menganalisis benefit cost terhadap pengadaan eksklusif busway dengan penambahan atau tanpa penambahan ruas jalan dan emisi. Oke, sekian presentasi tugas 1 dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.